Sakit. Siapa lagi? Rizky sakit. Siapa lagi? 2 orang saja. Iya. Ya kita doakan semoga yang sakit diberi kesehatan ya. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kesamaan lingkaran ya. Terkait materi ini, apakah di rumah kalian sudah belajar terkait materi ini? Sudah sempat di buka bukunya? Sudah. Oke, jadi kalian sudah siap untuk belajar ya? Ya. Namun untuk lebih berkonsentrasi kalian memahami materi kesamaan lingkaran ini. Di sini ibu akan memberikan beberapa kata, dan di sini dari kata ini kalian disuruh menyebutkan warnanya, bukan katanya ya. Menyebutkan warnanya, bukan katanya. Jadi silakan diperhatikan di depan. Kuning. Oke, ini warna apa? Ini Kuning. ya. Ini Hitam. oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait persamaan lingkaran ini. Namun sebelum kita memulai, mungkin kita perlu mengetahui terkait tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi di sini bahwa pembelajaran terkait materi persamaan lingkaran ini melalui diskusi peserta didik dapat memahami dan menentukan persamaan lingkaran serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Itu jadi nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran ini sebentar ibu guru nanti membagikan kelompok, nanti melalui diskusi kelompok nanti kalian bisa menyelesaikan atau menentukan persamaan lingkaran dan juga menyelesaikan masalah terkait yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Agar persamaan lingkaran ini kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini materinya. Ini ya.
Jadi materi kita kali ini yaitu persamaan lingkaran. Jadi di sini 2 poin penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, bagaimana menentukan persamaan lingkaran, dan yang kedua, masalah apa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan lingkaran. Nah, seperti itu bisa dilihat. Nah, supaya di sini ada 2 poin terkait persamaan lingkaran itu. Yang pertama yang kita akan pelajari persamaan lingkaran di pusat O 0,0 dan persamaan lingkaran di pusat P A, B. Ya. Nah, tetapi di sini untuk kalian lebih memahami persamaan lingkaran ini, itu kalian ada materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu tentang jarak antara 2 titik. Nah, misalnya ibu di sini punya titik koordinat titik A, yaitu x1, y1, dan titik B yaitu x2, y2. Nah, ada yang mungkin di antara kalian yang masih ingat bagaimana menghitung jarak antara 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Ada yang tahu jarak antara 2 titik? Siapa yang bisa? Jarak antara 2 titik. Itu titiknya yang diketahui. Ada yang bisa selesaikan? Wih. Ada di antara kalian? Sudah ada materinya yang ibu kasih? Assalamualaikum. Oke, ada yang tahu? Siapa? Ini. Ini ya. Ini satu. Ini ya. Iya. Silakan. Bagaimana untuk menentukan jarak antara 2 titik? X2 kurang X1 atau Y2 kurang Y1. Iya. Artinya kalau misalkan jarak antara 2 titik ini misalkan seperti ini. Karena misalkan di sini ada titik A, di sini titik B. Jadi jaraknya dari sini kan untuk kita ketahui jarak ke sini yaitu yang ini yang jarak ujung dikurangi dengan jarak awal. Jadi itu B titik AB itu misalkan sini titik koordinatnya x1, y1, di sini titik koordinatnya y2, x2, y2, maka jarak AB ini adalah ini diakalkan. Jadi di sini x2 kurang x1 ditambah y2 kurang y1. Itu artinya jaraknya itu yang jarak saya itu dikulang dengan jarak awal. Nah, seperti itu. Terus yang kedua juga untuk memahami persamaan lingkaran ini, kalian perlu ketahui juga tentang persamaan kuadrat.
Misalkan di sini ibu punya persamaan kuadrat x kurang 5 pangkat 2. Nah, dari x kurang 5 pangkat 2 ini, siapa yang bisa menjabarkan bagaimana hasil akhirnya? X kurang 5, kalau x kurang 5 pangkat 2 ini maksudnya seperti apa? X kurang 5 dikuadratkan sebanyak 2 kali ya, jadi x kurang 5 nya berulang sebanyak 2 kali. Siapa yang mencoba menyelesaikan? Sama kuadrat ini. Hasil akhirnya seperti apa ini? Ada yang mau coba? Sudah ada yang dapat hasilnya? X kurang 5 kali X kurang 5. Ada yang bisa? Bisa? Ya, coba kita cek jawabannya. X kurang 5 kali X kurang 5. Ya, ini kita dahulukan untuk dikali X kuadrat. Ya, terus ini dikali 5x. Ya, betul ya. Terus ini 5x. Ya, 5 kali 5 5. Ya, betul. X kuadrat 5 kurang 5. Ya, 10x tambah 5. Ya, betul sekali. Selanjutnya, apa sih manfaatnya kita mempelajari persamaan lingkaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu pertanyaannya. Jadi persamaan lingkaran ini bisa kita gunakan untuk mengetahui misalnya jangkauan sinyal WiFi. Nah, itu kita bisa menggunakan persamaan lingkaran. Misalnya contohnya itu punya gambar seperti ini. Nah, itu. Jadi di sini bisa kalian perhatikan gambarnya. Ini adalah apa ini? Router ya, router yang biasa itu dipasang dalam ruangan. Ini fungsinya untuk memancarkan sinyal WiFi. Ini router ini. Nah, jadi pantulannya sinyal itu kan kayak gelombang suara. Itu dia bentuknya seperti lingkaran. Jadi kalau kalian bisa melihat dalam di masyarakat atau juga di rumahnya kalian, kalau mau pasang jaringan WiFi itu ada router di dalam rumah. Jadi sinyalnya itu dia berbentuk lingkaran. Nah, dari bentuk lingkaran ini untuk mengetahui jangkauannya sampai di mana atau sampai di mana tempat-tempatnya supaya sinyal WiFi bisa dia tangkap. Nah, itu kita menggunakan persamaan lingkaran. Nah, selanjutnya di sini ibu buku yang dijelaskan ibu punya video. Videonya silakan ditonton.
Apa namanya itu? SOX mode. FM mode. Bluetooth mode. Connected. Disconnected. Connected.
Bluetooth mode. Disconnected. Connected.
Disconnected. Connected. Ini jangan kasih lihat di kamera. Jadi bawa saja biar ini. Oh, boleh dari. Ini ada lagi bulan sebelum lagi. Saya kasih masih alasin. Itu masih bikin dia masuk beda lagi. Coba saja. Bluetooth mode. Connected. Disconnected. Nanti kita anukan. Siapa kalau kita? Kapan itu wawancara lagi? Wawancara? Kalau apa kita suka tuh kalau kita mau berproses lagi. Saya kan nah itu wawancara itu orang yang kalau di dia kalau wawancaranya tuh jawabnya bertemu tapi versi dia dan biasa itu wawancaranya versi ada tuh kelompok makalah itu itu saya sampai ke mana saya sampai ke Aziz kan kita mau ambil apa ini yang bisa malah kan saya sore dan sore minggu sore sampai sore lanjut kalau ini kalau apa kalau di rumah beda kalau di rumah beda kita kasih masuk kita banyak kita kasih selesai beda kita kasih sore
Lihat aktivitas Sinematis Sinabung yang terlihat dengan jelas dari pos pemantau Gunung Sinabung pada Selasa pagi tadi. Inilah Kita pakai gambar ini soalnya pakai itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Mungkin ada sedikit terganggu ya. Namun kita semangat untuk belajar. Jadi kita ini memberikan video untuk kalian cermati terkait dengan kaitannya persamaan negara. Ya, silakan kalian perhatikan. Kita mulai. aktivitas Sinematis Sinabung yang terlihat dengan jelas dari pos pemantau Gunung Sinabung pada Selasa pagi tadi. Erupsi yang terbilang cukup besar ini saudara membuat sejumlah kawasan di sekitar Gunung Sinabung berpotensi untuk dihujani abu vulkanik. Dari pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, aktivitas Sinabung masih terbilang cukup tinggi meskipun erupsi ini terjadi secara fluktuatif. Sedangkan untuk zona bahaya, pihak dari PVMBG masih terus merekomendasikan agar tidak ada aktivitas apapun pada radius 7 km. Mengingat masih tinggi ancaman dari gunung api Sinabung dan hingga saat ini 9.000 warga yang masih bertahan di pengungsian. Oke. Pilihan yang tepat adalah Nivea Mentik Espresso Deo yang membuat wangi dan melindungi. Halo, Dek. Kita perhatikan kembali dari video yang dulu putar tadi. Nah, di sini yang perlu kalian cermati, ternyata kalau kita amati bahwa zona bahaya itu berada pada radius 7 km dari pusat gunung Sinabung yang meletus. Artinya bahwa dari pusat gunung yang meletus itu sejauh 7 km itu dari pemerintah tadi dilarang untuk masyarakat di sekitar itu untuk beraktivitas. Itu artinya. Nah, jadi sekarang kalau ada permasalahan seperti ini di video, nah di sini kira-kira menurut kalian pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan video ini? Ya, silakan saja. Apakah Gunung Sinabung sebagai pusat lingkaran? Ya, apakah Gunung Sinabung ini sebagai pusat lingkaran? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang lain mungkin ada dengan menonton video ini, kira-kira menurut saya ada masalah apa di sini terkait dengan angkatan tahanan? Oh, ya, silakan ini. Oh ya, berapakah dari negaranya? Ya, betul. Ada lagi yang apa namanya terkait video ini, ada pertanyaan yang bisa kalian tanyakan? Ya, silakan. Bagaimana bentuk persamaan lingkarannya? Ya, betul. Bagaimana bentuk persamaan lingkarannya? Ya, dari 3 pertanyaan ini mungkin di antara kalian ada yang bisa memberikan jawaban terkait masalah yang ada di video ini. Untuk pertanyaan nomor 1 tadi, bahwa apakah Gunung Sinabung ini sebagai pusat lingkaran? Nah itu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan keduanya? Oh iya, Zabayat ya. Bagaimana? Oh Widayani, sorry. Silakan. Menurut saya, Gunung Sinabung merupakan pusat lingkaran karena jaraknya sama dengan pusat
laut sejauh 7 km masuk dalam zona bahaya. Oh iya, bagus sekali, betul. Memang dari pemberitaan tadi bahwa jarak dari pusat Gunung Sinabung yang meletus itu sejauh 7 km itu adalah masuk dalam zona bahaya. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menjawab bahwa dari video ini kira-kira bisa kita menebak bahwa kira-kira dari negaranya itu berapa? Iya, Hanif, berapa? Jadi lingkarannya adalah 7 km. Iya, 7 km, betul sekali. Seperti kita ketahui bahwa konsep lingkaran itu, kalau kita sudah ketahui titik pusatnya, berarti jarak dari titik pusat sampai ke ujung itu yang dikatakan dengan jari-jari. Jadi di sini jarak dari pusat lingkaran dalam hal ini Gunung Sinabung yang meletus itu radiusnya 7 km. Jadi 7 km itu adalah jari-jarinya. Ya, betul ya. Nah, untuk selanjutnya untuk menyelesaikan semua pertanyaan tadi, di sini Ibu punya LKPD. Nah, nanti kalian di sini akan disuruh mendiskusikan beberapa soal yang kaitannya dengan masyarakat. Mungkin bisa dibagi kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah kita buat. Jadi selama proses diskusi kelompok, ibu guru kita kerjasamanya untuk bisa menyelesaikan beberapa masalah yang ada di LKPD. Silakan dimulai.
Oke, waktunya tidak sedikit lagi. Silakan. Oke. Sudah bisa kita presentasikan. Dari soal yang ada di LKPD sudah bisa kalian selesaikan semua. Sedikit lagi waktunya sudah mau habis. Adik, silakan hapus papan.
Waktunya sudah cukup ya. Ya, untuk masalah 1, kira-kira kelompok berapa yang siap presentasi di depan? Masalah 1. Oke, ibu persilakan kelompok 4. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan perhatikan di depan. Ini masalah 1 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Nah, di sini pertanyaannya adalah jika suatu lingkaran berpusat di titik P 2,4 dan garis lingkarannya atau yang biasa disebutkan dengan R itu sama dengan 4/3. Jadi dari soal ini ditanyakan untuk menentukan persamaan lingkaran tersebut. Ya.
Keterangannya ini katakan saja. Oke, ini silakan. Ya, silakan kelompok untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ini. Soalnya itu adalah jika suatu lingkaran berpusat di titik P 2,4 dan jari-jari lingkaran R sama dengan 4/3. Pertanyaannya, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Yang diketahui A sama dengan 2, B sama dengan min 4, R sama dengan 4/3. Yang ditanyakan persamaan lingkaran. Penyelesaiannya X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang negatif 4 kuadrat sama dengan 4/3 kuadrat. X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 48. 48 ini dihasilkan dari 4 kali 4 sama dengan 16. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9 sama dengan 3. 16 kali 3 sama dengan 48. Jadi persamaan lingkaran P A, B adalah 48. Ya, betul ya. Kita beri upload untuk kelompok 4. Selanjutnya masalah yang kedua tadi kelompok mana yang siap untuk presentasi? Ya, kelompok 2. Ya, silakan.
Iya, itu kelompok 2 yaitu akan mempresentasikan masalah 2. Jadi dari masalah 2 ini mungkin dari kelompoknya silakan dibacakan soalnya. Petanya yaitu tentukan persamaan lingkaran yang dalam unit A 2,5 dan pusat di B di 1,3. Temannya mungkin bisa mempresentasikan hasil studi kelompoknya. Jadi penyelesaiannya yaitu pertama kita cari panjang dari R dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik. R sama dengan akar X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. X sama dengan akar 2 kurang dengan X1 pangkat 2 ditambah 5 kurang 3 pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 2 kuadrat X sama dengan akar 13. Kemudian kita gunakan rumus umum persamaan lingkaran dengan nilai A sama dengan A, negatif 1, B sama dengan 3, dan X sama dengan akar 13. Selanjutnya X dikurang negatif 1 pangkat 2 ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat. Selanjutnya X tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 13. Jadi persamaan lingkarannya adalah X tambah 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 13. Betul itu? Betul ya? Nah, oke. Kelompok 2. Ya, oke. Nah, berikutnya masalah 3. Siapa yang kalian kelompok mana yang bisa mempresentasikan? Masalah 3. Silakan, kelompok mana? Oh, kelompok ini. Oh, masalah 3, ya. Silakan. Silakan presentasikan di depan.
Ya, silakan kelompok 3 dibacakan soalnya terkait masalah 3. Karena pusat lingkaran di maka persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Jadi persamaan lingkaran yang menggambarkan jangkauan yang tersebut adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20. Betul Ibu? Betul. Ya, jadi ini dia untuk kosan 3 ini yang dipresentasikan oleh kelompok 3 bahwa persamaan lingkaran dari jangkauan sinyal WiFi ya, sinyal WiFi mereka menggunakan persamaan lingkaran di mana di sini router atau sinyal yang dari router itu yang memancarkan sinyal WiFi itu adalah sebagai pusat lingkaran, sehingga di sini mereka menggunakan persamaan lingkaran yang berpusat di O,0,0 ya, O dengan sisi koordinat 0,0 ya. Oke, selanjutnya dari pertanyaan yang sama, namun pertanyaan bagian B, kelompok mana yang bisa mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 5 ya, silakan di depan.
dibacakan soalnya supaya kamu yang lain mendengarkan apa yang kalian diskusi kalian terkait masalah 3 ya. Ya, silakan. Keterangannya yaitu sebuah roda ini dipasang di pusat di suatu ruangan. Jangkauan sinyal ini tersebut berbentuk lingkaran sempurna dengan radius 1 meter. Pertanyaannya adalah, apakah sebuah perangkat yang berada di titik A 3,4 dapat terhubung dengan perangkat tersebut? Jelaskan. Oh iya. Jadi ini untuk masalah yang akan kita selesaikan di kelompok 4 ini yaitu mendeteksi suatu titik yang apakah titik dari titik itu mereka bisa menyelesaikan atau menemukan bahwa di titik itu sinyal wifi masih bisa diperoleh atau tidak ya? Ya, oke. Silakan. Baik, untuk mengetahui apakah sebuah perangkat yang berada di titik A 3,4 dapat terhubung, pertama kita harus menyelesaikan dulu, yaitu nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4 di dalam persamaan lingkaran. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan ditambah 4 kali 4 sama dengan 16, 9 ditambah 16 sama dengan 25. Karena nilai ruas sama ruas sama, maka dinilai titik A 3,4 bergerak pada lingkaran. Artinya perangkat di titik A tepat berada di batas jangkauan sinyal wifi yang masih dapat terhubung. Oke, jadi hasil diskusi kelompok-kelompok bahwa titik 3,4 itu ternyata berada pada lingkaran, artinya sinyal wifi masih ditangkap ya, masih ditangkap oleh perangkat itu. Oke, sekarang masalah terakhir. Masalah terakhir kelompok mana yang akan kita selesaikan ya? Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oh ya, silakan.
Oke, betul ya? Kelompok satu ini menentukan persamaan nikahan di pusat AKB. Dalam hal ini adalah 5,5. Jadi mereka berhasil melakukan persamaan nilai, yaitu ekonomi kuadrat tambah ekonomi kuadrat dengan 184. Oke. Sekarang waktunya sudah cukup, sudah selesai. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Ke tempat duduknya masing-masing. Kalian dikumpulkan APD-nya. Asik dikumpulkannya. Sini APD-nya. Silakan duduk. Ya, jadi dengan berbagai diskusi kelompok, jadi di sini betul-betul duduk dari hasil diskusi kelompok kita tadi kita dapat menarik sebuah kesimpulan yang pertama bahwa nikahan adalah kumpulan titik-titik yang realnya sama. Artinya kalau kita sudah mengetahui realita nikahannya berarti akan sama semua. Dari lokasi titiknya. Yang kedua, tadi juga kalian sudah menemukan persamaan nikahan di pusat O 0,0. Ya, dan yang ketiga, tadi juga kalian sudah menemukan persamaan nikahan di pusat A, B. Jadi untuk pertemuan kita kali ini sudah cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi menemukan bentuk persamaan nikahan. Jadi untuk mengakhiri kita akhiri dengan doa penutup. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Bagaimana dengan kita pulang, marilah kita tahu sama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, sampai di sini ya dari Ibu akhiri.